Aduh, kenapa harus mondok sih? Kan di sana gue gak bisa HP-an, gak bisa nongkrong, gak bisa keluyuran. Apa karena gue sering keluyuran dan lupa waktu ya? Dan juga gue sering pulang larut malam. Tapi jalani aja lah dulu. Bahkan nyokap dan bokap gua udah daftarin gua ke pondok pesantren. Bahkan kemarin gua udah sowan ke kiai. Taulah. Boy. Jadi lo berangkat hari ini? Ya, gimana lagi boy? Gue udah gak ada alasan lagi buat nolak permintaan nyokap dan bokap gua lagi. Emang betul lo ada di pondok? Ya mungkin itu dia alasan gue. Udah, jalani aja dulu bro. Siapa tahu kerasan nantinya. Ya gimana lagi boy? Itu masalahnya yang paling utama sih boy. Gak kerasan gitu. Udah, jalani aja. Orang tua kamu itu menginginkan yang terbaik buat kamu. Ya mungkin sih. Gak semua orang lo dapat kesempatan seperti kamu bro. Kenapa lo gak mondok aja boy? Kan bisa nemani gua di pondok. Dulu aku punya keinginan untuk mondok, tapi keinginan itu akhirnya kandas. Emang kenapa Job? Orang tuaku cerai, lalu semuanya menjadi berantakan, termasuk ekonomi keluargaku. Mereka sama-sama egois, saling mengedepankan ke mereka masing-masing. Akhirnya mereka tidak pernah memperhatikanku lagi. Hingga aku harus mengubur keinginan itu dalam-dalam. Nah loh, makanya mondok. Terang juga gue kali ini. Bro, BTW kita berangkat pakai apa? Pakai sepeda lah. Mana sepeda lu? Udah, santai aja. Oke. Bro. Boleh gak gue nyetir buat terakhir kalinya? Kan biasa gue ke pondok. Boleh bro. Gas. Oke. Nah, udah nyampe bro. Baik-baik lo ya. Ya bro, sampai jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nama kamu Zaidan kan? Iya Ustaz. Selama kamu di asrama C2, sebentar lagi ada kepala kamar yang akan menjemput kamu. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini orangnya. Ferdi, ini namanya Zaidan. Kamu bawa dia ke asramanya dan bimbing dia. Mungkin dia masih bingung dengan halaman dan tempat baru. Baik Ustaz. Zaidan, ayo ikut saya.
Siap. Ini asrama kita. Kita masuk. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini namanya Jaidan, teman baru kita. Salam kenal ya, Zaidan. Salam kenal, Zaidan. Salam kenal, Zaidan. Kemana Jaidan? Kok aku dari tadi tidak melihat dia? Tadi aku lihat dia tidur di asrama, Pak. Kenapa itu piket? Apa dia tidak tahu kalau pagi ini sekiranya anak kamu kita yang scan? Tadi sih kita sudah memberitahu, Pak. Iya, Pak. Padahal saya sendiri yang mengajak dia untuk piket pagi ini. Tapi sepertinya dia memang sengaja tidak. Jaidan itu memang sering melanggar peraturan pesantren. Masih tetap saja naik. Padahal kan dia sudah sering kena taksir oleh kita. Sudah. Kalian teruskan saja bersih-bersihnya. Jaidan biar aku yang urus. Oi, Jaidan. Kenapa? Kamu tadi tidak bergabung sama teman-teman kamu yang lain? Jaidan, kamu dengar tidak? Malas banget hidup di pesantren, banyak peraturan. Begini dilarang, begitu dilarang. Hidup kok serba diatur. Tuh tinggi kan mukanya dilipet tuh kayak mukanya kue lepas. Tahu tuh, si anak sulit banget diarahkan. Ditegur pengurus hampir setiap hari. Kena takzir sudah langganan. Emang mau jadi apa dia? Kabai kalian itu kayak gitu. Itu namanya riba, menggunjing itu namanya. Kalau ada teman kita kayak gitu, kita harus berhatiin, bukan malah menggunjing, apalagi menjalannya. Iya, tumben omongan kayak orang waras Wijaksono. Ah, Agenda kita kali ini adalah membahas tentang kemajuan dan kualitas santri. Tentunya bukan hanya dalam segi pelajaran, tapi juga bagaimana santri itu juga memiliki etika yang baik, berwawasan luas, berpandangan jauh ke depan, dan bijak dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang telah menjadi visi dan misi dari pondok pesantren. Dan yang tidak kalah penting, kita harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Hukum harus tetap dijalankan bagi setiap santri siapapun yang melanggar tata tertib atau peraturan pondok, baik santri yang senior atau yang masih baru. Tentunya tanpa ada kekerasan, hukum mereka dengan cara yang baik, seperti suruh mereka menghafalkan Al-Quran kalau kesalahannya agak berat, atau suruh mereka membaca surat Yasin 7 kali atau 10 kali. Dengan begitu mereka akan merasa kapok dan tanpa disadari akan ada hasil yang positif yang akan mereka dapatkan. Nah, bagaimana Zaidan si santri baru itu?
Jadi gini Ustazah, memang sejak dari awal si Zaidan ini memang sering mengabaikan peraturan pondok. Sepertinya dia tidak mempunyai semangat dan gairah untuk menjadi santri yang taat. Betul, dia sering melanggar aturan. Bahkan ketika mengikuti kegiatan pun tidak dengan sepenuh hati. Mungkin kita perlu pendekatan yang berbeda untuk membimbingnya. Benar, kita cari tahu apa masalah dia sehingga dia seperti itu. Karena dengan mengetahui permasalahannya, kita tentu akan lebih mudah untuk mencari sebuah solusi. Maka mengetahui penyakitnya, kita sulit untuk mengetahui apa obatnya. Ya Ustaz, mungkin kami akan menyuruh beberapa anak yang dekat dengan dia. Barangkali bisa menggali informasi. Biasa bagi santri yang melanggar peraturan tata tertib pondok pesantren maka harus ditakzir sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pengurus pondok pesantren ini. Nah, kamu Zaidan, melanggar apa lagi kamu ini? Karena dia tak mengikuti yang belajarkan dan tahu. Baik, bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan yang belajar, tindakannya adalah membaca Yasin sebanyak 30 kali dengan dikawal oleh keamanan, dan setelah selesai maka wajib menghadap ke kepala pondok. Dan untuk Zaidan, rambutnya saya petan. Mengerti? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Zaidan, aku tahu hidup di sini tidak mudah. Memang setiap perubahan membutuhkan waktu dan usaha. Pesantren ini bukan untuk menghukum kamu, tapi untuk membantumu menemukan jalan yang terbaik. Tapi Ustadz, saya merasa terkurung di sini dan saya tidak merasakan kebebasan di pesantren ini. Kebebasan saya sejati bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Cobalah melihat ini sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai batasan. Hei, kamu kenapa? Apa-apa? Kalau gak ada apa-apa, gak mungkin kamu duduk di sini sendiri. Sudah malam nih. Kalau ada masalah, cerita dong. Siapa tahu aku bisa memberikan solusi. Kamu mondok di sini udah berapa tahun? Ya sekitar kurang lebih ya 5 tahunan. Kok bisa sih kamu mondok di sini sampai 5 tahun? Sedangkan aku di sini baru mondok 3 bulan, udah gak kerasa. Oh, jadi karena itu kamu duduk di sini melamun sendirian. Aku pengen keluar dari pesantren ini. Rasanya
Aku sudah tidak sanggup lagi. Kamu yang sabar, aku tahu kok kamu mondok itu karena terpaksa. Tapi ingat, itu semua untuk kebaikan kamu. Gimana ya? Rasanya sudah gak kuat lagi aku berada di sini. Dulu aku sama seperti kamu, mondok karena terpaksa. Tapi lama-lama aku merasakan ada hal yang tidak pernah aku rasakan ketika aku ada di rumah sebelum menjadi santri di sini. Maksud kamu? Kalau kita mau membuka hati, mau berpikir, apa ruginya sih kita untuk mentaati peraturan, aktif dalam segala mengikuti kegiatan? Gak ada kan? Tapi kan itu sangat membosankan. Itu hanya di awalnya saja, lama-lama kita akan terbiasa, bahkan kita bisa menikmatinya, dan kelak akan mendapatkan buahnya. Bagaimana kita bisa menikmati, sedangkan semua yang ada di sini kita dibatasi? Kita akan merasa dibatasi kalau yang kita pikirkan dan yang kita inginkan adalah kehidupan di luar sana. Bahkan di luar kita bisa menemukan kebahagiaan yang kita inginkan. Kebahagiaan seperti apa? Kesenangan, kebebasan. Coba kamu pikirkan, apakah itu bisa memberikan ketenangan kepada hati kita? Adakah senyummu atau tawamu yang tembus ke hati? Atau jangan-jangan itu hanya di bibir? Lalu setelah itu, apa yang kau dapat? Apa manfaat yang akan kau dapat kelak ketika kau sudah dewasa? Tapi kan di sini pun kamu bisa mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Hah? Maksud kamu? Kebebasan itu bukan hanya sekedar kita bisa melakukan sesuatu yang kita mau. Karena kebebasan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa leluasa mempelajari suatu hal yang bisa membuat kita maju. Bebas mempelajari segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik sekarang bahkan di masa mendatang. Bisakah kebahagiaan yang kamu capai saat ini bisa aku rasakan nanti? Insya Allah kawan, jika kamu mau berusaha untuk mendapatkannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bebaskan hatimu dari belenggu-belenggu yang selama ini telah menjeratmu. Keinginan untuk bersenang-senang, kehidupan dengan tanpa peraturan, bebas keluyuran. Sejatinya itulah yang telah menjeratmu, membelenggumu dari kebaikan-kebaikan yang semestinya kamu dapatkan sekarang bahkan di masa mendatang. Lalu bagaimana caranya? Besok bergabunglah dengan teman-teman yang lain. Ikutilah segala kegiatan dan patuhilah segala peraturan pondok. Semua akan terasa ringan jika kamu melakukannya dengan sepenuh hati, karena merasa berat itu hanya timbul oleh pikiran kita sendiri. Berubahlah. Benar si Arif. Aku tidak boleh terus-terusan kayak gini. Mungkin aku harus bangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jidan, kamu terlihat lebih bersemangat hari ini. Iya, aku mencoba. Mungkin hidup di pesantren ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Itu bagus kawan. Lanjutkan. Kelak kamu akan melihat perubahan yang besar dalam dirimu. Iya, semoga aku bisa memperbaiki semuanya. Teruskan. Kami akan selalu mendukungmu kawan. Terima kasih kawan. Ternyata di pesantren ini aku juga bisa menemukan kawan yang baik dan asik seperti kalian. Tentu dong. Kita kan orangnya memang asik. Ya gak? Kecuali Jangan gitu. Kami emangnya orangnya jarang berbicara. jangan senyum juga, Keles. Tuh kan, kualat kamu. Oh, jadi kamu ketawa. Nah, kawan kamu sedang kamu Sudah. Waktunya kita ke asrama. Kan habis ini kita waktunya sekolah. Ayo. Ayo, liut. Terima kasih teman-teman. Karena kalian, aku bisa bangun dan bangkit dari keterpurukan dan terbebas dari belenggu yang selama ini menjeratku. Mulai saat ini, aku akan berusaha untuk lebih baik lagi. Semoga kedepannya aku bisa menjadi santri yang santun dan bijak.